Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jenis permasalahan sosial. Jenis permasalahan sosial itu bisa kita lihat dari 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik dan hukum. Dalam bidang ekonomi, jenis permasalahan sosial itu berupa kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial itu? Jadi kesenjangan sosial itu merupakan perbedaan jarak antara kelompok sosial atas dengan kelompok sosial bawah. Jadi perbedaan ini tentu saja merupakan perbedaan dari tingkat ekonominya. Jadi yang disebut kelompok sosial atas itu merupakan masyarakat yang kaya, sedangkan kelompok sosial bawah itu merupakan masyarakat yang tergolong miskin. Kemudian ada kemiskinan. Kemiskinan di sini bisa dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Jadi kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal, dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat mereka terima. Jadi itu yang dinamakan kemiskinan. Ada suatu keadaan yang merupakan kekurangan untuk memperoleh suatu kebutuhan dalam kelangsungan hidup mereka. Kemudian dalam bidang politik dan hukum, yang pertama ada polarisasi power. Perlu diketahui, polarisasi berarti pembagian suatu unsur menjadi 2 bagian yang berlawanan. Sedangkan power sendiri diartikan sebagai kekuatan atau kekuasaan. Jadi secara keseluruhannya, polarisasi power itu dapat didefinisikan sebagai pembagian kekuatan. Maksudnya pembagian kekuatan ini apa sih? Jadi pembagian kekuatan di sini yang dimaksud berlawanan itu adalah dilihat dari orang-orang kelas atas, yaitu orang-orang yang berada di tingkat ekonomi tertinggi, tentunya akan menerapkan langkah-langkah ekonomi dan politik agar supaya bisa mempertahankan atau bahkan memperbesar jumlah kekayaannya. Akan tetapi sebaliknya, kelompok kelas bawah, yaitu yang terdiri dari orang-orang miskin atau yang berlatar belakang ekonomi rendah, itu cenderung akan tunduk pada segala perlakuan yang ditujukan padanya. Jadi tidak memiliki kekuasaan, cenderung lebih nurut atau lebih tunduk atas perlakuan yang ditujukan kepadanya. Kemudian ada korupsi. Jadi korupsi ini berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita ketahui itu, korupsi itu berarti mereka menyalahgunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi semisalkan seorang DPR atau seorang bupati di mana dia memiliki jabatan, akan tetapi jabatan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu salah satunya memperkaya dirinya atau orang-orang terdekatnya. Itu yang dimaksud korupsi. Jadi itu tadi permasalahan sosial yang ada di bidang politik dan hukum. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan sosial yang ada di bidang pendidikan. Yang pertama itu pemerataan pendidikan. Jadi
Di sini pemerataan pendidikan maksudnya adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan itu dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara Indonesia untuk bisa memperoleh pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri merupakan bisa dikatakan wahana untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi suatu pendidikan itu harus dirasakan semua masyarakat Indonesia, sehingga permasalahan pemerataan pendidikan itu perlu diperhatikan. Salah satu upaya yang mengatasi pemerataan pendidikan itu dengan adanya jalur pendidikan non formal seperti yang sedang warga belajar ini ikuti. Program PKBM merupakan program jalur pendidikan non formal yang memegang peran penting untuk pemerataan suatu pendidikan, karena dengan adanya PKBM seseorang yang memiliki keterbatasan atau yang tidak bisa mengikuti atau yang tidak bisa memperoleh pendidikan secara formal bisa tetap mendapatkan pendidikan, tentunya melalui jalur non formal, salah satunya yaitu seperti PKBM BHB ini. Kemudian ada permasalahan yang kedua mengenai mutu pendidikan. Mutu ini tentu kaitannya dengan kualitas. Kualitas di sini bukan hanya dilihat dari kualitas siswa atau kualitas dari peserta didiknya, akan tetapi kualitas di sini juga perlu diperhatikan adanya kualitas profesional dari seorang pendidiknya, sehingga apabila seorang pendidiknya memiliki kualitas yang baik, maka tentunya pendidikan tersebut akan memiliki mutu yang baik juga dan akan mencapai kualitas pendidikan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, permasalahan sosial dalam bidang pendidikan itu berupa efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi jika penggunaannya tepat, sasaran yang akan ditempuh itu tepat, maka efisiensi dari pendidikan itu dapat dikatakan tinggi atau efisiensi pendidikan tersebut bagus. Kemudian yang terakhir ada permasalahan sosial dalam bidang pendidikan, yaitu berkaitan dengan relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan ini merupakan masalah yang timbul karena adanya ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara dengan kebutuhan perorangan ataupun masyarakat. Jadi sistem pendidikan yang digunakan itu tidak sesuai dengan pembangunan nasional, sehingga hal tersebut dikatakan sebuah permasalahan sosial yang berupa relevansi pendidikan. Itu tadi penjelasan mengenai jenis permasalahan sosial dari ketiga bidang. Ada bidang ekonomi, bidang politik dan hukum, dan bidang pendidikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa mudah diterima oleh warga belajar dan semoga bermanfaat tentunya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.